Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Alian Prastio dengan NIM 09011181924007, mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Komputer, kelas SK7A Indralaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cybercrime mengenai ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi. Baiklah, yang pertama kita masuk ke apa itu cybercrime. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, cybercrime adalah penggunaan teknologi komputer sebagai alat untuk meraih tujuan ilegal seperti penipuan, perdagangan konten pornografi anak, pencurian identitas, serta pelanggaran privasi. Perbedaan utama kejahatan cyber dengan tindakan kriminal konvensional adalah kehadiran peran teknologi yang seolah-olah mempermudah tindakan buruk tersebut. Setelah tahu cybercrime, kita masuk ke dalam hukum cybercrime di dalam Indonesia. Cybercrime diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan ITE. Yang pertama ada pasal 27 UU ITE tahun 2008 yang berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selanjutnya ada pasal 28 UU ITE tahun 2008 yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang ketiga ada pasal 29 UU ITE tahun 2008 yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau cyberstalking. Dan yang keempat ada pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman, yaitu cracking, hacking, illegal access. Setelah itu kita akan mengetahui contoh kasus cybercrime di Indonesia, yaitu terjadi pada tahun 2020 kemarin. Kabar buruk mengguncang Tokopedia. Ini dikarenakan 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data pedagang e-commerce dibocorkan oleh peretas yang bernama Shiny Hunters. Selain itu, peretas yang sangat dapat dikonfigurasi ini juga dapat melakukan injeksi SQL atau teknik lain yang lebih kompleks. Akibat ulah dari Shiny Hunters ini, data pribadi pengguna Tokopedia baik berupa email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password terenkripsi bocor ke publik. Bahkan, informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar 70 juta rupiah. Dari kasus ini, Shiny Hunters melanggar dua pasal. Yang pertama ada pasal 406 KUHP, di mana dapat dikenakan pada kasus defense atau hacking yang membuat sistem milik orang lain. Yang kedua ada pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3, yang mana berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman, cracking, hacking, dan illegal access. Selanjutnya kita akan mengetahui kasus cybercrime di ranah internasional yang terjadi pada tahun 1999 yang dilakukan oleh peretas berusia 15 tahun bernama Jonathan James. Jonathan James berhasil menebus komputer divisi Departemen Pertahanan AS dan memasang backdoor pada servernya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mencegat ribuan email internal dari berbagai organisasi pemerintah, termasuk nama pengguna dan kata sandi untuk berbagai komputer militer. Dengan data-data tersebut, James dapat mencuri software NASA yang dikabarkan memiliki nilai sekitar 1,7 juta dolar. Karena tindakan tersebut, James ditangkap dan dijatuhi hukuman.
Lalu pasal yang dilanggar oleh James ini melanggar Convention on Cybercrime, di mana James melakukan hacking dan pengambilan data secara ilegal yang melanggar ketentuan dari Convention of Cybercrime. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cybercrime. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.